Di dalam Dhammapada, Sang Buddha mengatakan, Sabadanang, Dhammadanang jinati. Artinya dari segala macam dana, berdana dhamma itu yang paling tinggi. Berdana kepada sangga. Pada umumnya umat Buddha memberikan persembahan kebutuhan hidup buat para biku. Ada 4 macam kebutuhan hidupnya para biku, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh umat Buddha dengan memberikan persembahan itu sebenarnya itu juga mempraktekkan ajaran dari guru agung kita, ajaran berdana atau memberi. Ajaran berdana ini atau memberi ini memang merupakan ajaran yang bisa dikatakan paling dasar dari ajaran Sang Buddha. Ajaran berdana bisa dilakukan oleh siapapun juga, ya. Asalkan orang itu mau memberi, mau menolong, mau membantu, ya, tentu orang bisa melakukan yang disebut berdana atau memberi itu. Tidak harus orang itu orang yang baik misalnya, orang yang kaya misalnya, orang yang terkenal misalnya, tidak harus. Kadang-kadang orang yang kurang baik, bahkan yang tidak baik sekalipun, tidak kaya, bahkan sama sekali ya miskin pun bisa memberi, bisa berdana. Ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, ya, berdana itu tidak harus ya orang itu orang yang kaya, orang yang baik, lalu orang yang terkenal, orang yang terpandang baru bisa berdana. Tidak seperti itu. Ya. Berdana ini bisa dilakukan oleh siapapun juga. Ya. Meskipun orangnya itu jahat sekalipun, sebenarnya kalau dia mau berdana bisa, mau menolong, membantu bisa. Ya, kemudian dia orang miskin pun bisa mau melakukan ya perbuatan berdana, menolong, membantu pun bisa. Ya, orang yang tidak terkenal juga bisa ya melakukan perbuatan berdana itu. Nah, itu berbeda dengan misalnya menjalankan sila. Kalau menjalankan sila tentu orangnya harus jadi orang baik. Orang yang buruk harus berubah jadi baik kalau melaksanakan sila. Ya, misalnya Pancasila Buddhis, ya berarti yang sebelumnya itu belum melaksanakan Pancasila Buddhis, ya, harus berubah. Ya, bisa melaksanakan Pancasila Buddhis. Nah, itu melaksanakan sila. Jadi tidak bisa misalnya orang yang jahat melaksanakan sila, ya tidak bisa. Ya harus jadi orang baik karena menjalankan sila. Ya, jadi menjalankan sila itu tentu yang untuk orang yang baik. Nah itu. Ya, samadhi juga sebaiknya itu orang yang baik. Kalau orang yang jahat nanti tidak bisa konsentrasi, bingung dia. Ya, pikirannya melayang ke sana kemari terus dan tidak bisa tenang. Apalagi panya juga ya perkembangan batin kebijaksanaan tentu
orangnya itu ya orang yang sudah cukup baik ya. Jadi Bapak Ibu, yang berdana ini siapapun juga bisa melakukan perbuatan berdana. Orang jahat misalnya mau memberi, mau menolong, bisa aja ya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa yang namanya memberi atau berdana itu ya, ada macam-macam ya. Ada memberi yang berupa materi, barang-barang ya, seperti makanan, seperti pakaian ya, seperti ya barang-barang yang lain ya. Ada juga yang bukan materi, bukan barang ya, memberi tenaga, memberi nasihat, memberi rasa aman ya, nuntun orang yang sedang sakit misalnya, yaitu kan memberi rasa aman. Merawat orang sakit ya memberi rasa aman ya, memberi waktu ya, mendengarkan keluh kesahnya orang yang sedang menderita, memberi waktu ya. Memberi waktu untuk menjaga orang sakit, menjaga orang yang sendirian misalnya, itu memberi waktu, itu juga ada ya. Memberi ini macam-macam ya, bahkan memberi yang paling gampang itu memberi senyuman ya, memberi senyuman, mesem aja itu sudah memberi ya, memberi. Jadi jangan kalau mikir berdana atau memberi itu mesti wujudnya barang atau uang. Yo, itu nanti pikiran kita terlalu sempit ya. Memberi ini bisa berwujud macam-macam, bahkan harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang lain itu, orang yang diberi ya. Dia butuh nasihat, ya kasih nasihat no. Dia butuh perhatian, kasih perhatian ya. Jadi tidak semua harus dikasih makanan, ya enggak. Kalau butuh makanan baru dikasih makanan ya. Kalau butuh rasa aman ya dikasih rasa aman. Butuh pemaafan misalnya, dimaafkan atas segala kesalahan-kesalahannya ya, diberikan pemaafan ya. Jadi tergantung dari orang yang mau diberi apa yang dibutuhkan itu ya. Butuh pelajaran dikasih pelajaran ya. Nah itu namanya memberi. Jadi ya itu, orang yang miskin pun bisa memberi. Yang miskin harta ya, kan bisa memberi tenaga, kan bisa memberi nasihat, kan bisa memberi waktu. Nah, itu bisa memberi perhatian ya, karena dia punyanya itu. Nah, itu. Dan memang dibutuhkan oleh orang yang akan diberi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, berdana apapun yang Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya merupakan satu ya perbuatan kebajikan ya, perbuatan baik. Karena apa? Karena itu menolong, meringankan penderitaan orang lain. Jadi Bapak Ibu memberikan sesuatu untuk menolong, meringankan penderitaan orang lain. Orang yang sedang menderita ya, sakit ya dikasih obat. Orang yang sedang menderita karena sendirian ya dikasih pendampingan. Nah itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di
Di sini saya akan menjelaskan 3 hal yang perlu diperhatikan saat memberi, saat berdana. Ya. Yang pertama adalah hal diri kita sendiri sebagai orang yang akan memberi, sebagai orang yang akan berbuat baik. Ya, ini hal yang pertama. Yang kedua adalah ya, orang yang akan diberi. Dan yang ketiga adalah apa yang diberikan. Ya, ada 3 hal. Ya, saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah ya, mengenai diri kita sendiri, diri Bapak Ibu Saudara semua yang mau memberi, mau berdana pada siapapun juga ya, bukan cuma kepada para bante malam hari ini, bukan ya, pada siapapun juga. Kalau Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, nah, misalnya mau memberi sesuatu pada orang lain atau pada teman, pada tetangga, ya, ya ini yang namanya berdana juga toh, ya, memberi juga, ya, gitu. Ya. Ada 8 dorongan atau 8 penyebab, ya, 8 motivasi dari orang yang memberi, ya, yang berdana. Ada motivasi yang baik, ada juga motivasi yang tidak baik, ya. Nah, saya akan jelaskan. Nanti Bapak Ibu mikir sendiri, ya, apik apa elek, ngono, ya. Jadi ndak usah semua harus saya tunjukkan toh, iki apik, iki elek, iki apik, iki elek. Dikira bocah cilik. Jadi Bapak Ibu ngerteni sendiri mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dari 8 macam motivasi orang yang memberi, orang yang berdana itu. Ya, ini ada di dalam kitab suci, Bapak Ibu, ada dalam Anggutara Nikaya ini. Yang pertama adalah asaja danang deti. Artinya orang yang memberi karena jengkel, tidak seneng, ya, atau karena mau merendahkan, menjelekkan orang lain, ya, mau menghina orang lain. Nah, contohnya apa? Kadang-kadang kalau Bapak Ibu sedang sibuk di toko misalnya, atau di tempat kerjaan misalnya, bulan ini udah ketawa dulu. Ada orang yang datang yang ya misalnya apa, pengamen misalnya, pengamen ya biasanya toh, tukang ngamen datang, wah diganggu gemeremet, jengkel kita, iski ndak cewek diwenehi, wenehi duit ndang metu kono. Nah, memberi, tapi memberinya karena jengkel sebenarnya, supaya ndang lungo. Itu memberi juga, tapi ya sebenarnya itu memberinya itu didorong oleh, jadi memberinya itu didorong oleh, yang menyebabkan memberi itu karena jengkel, diganggu, ya,
jengkel diganggu. Sedang asik-asiknya ngomong, sedang asik-asiknya kerja, kok diganggu yo. Nah, jengkel karena diganggu jadinya ya diusir, gitu, suruh pergi. Carane diwenehi apa sing dikarepke, wenehi ya ndak lunga. Nah, jadi memberinya itu memberi karena jengkel janjane ngono ya. Ada lagi ya, ada juga orang yang memberi itu karena ingin menghina, merendahkan orang lain ya, karena dia menganggap bahwa wah saya ini lebih kaya ya, terus saya mau tunjukkan saya itu lebih sugih ya. Jadi ya, nah orang sing njaluk dan kita tahu wah kamu itu jane lak orang duwe to, tak wenehi ndo coba wong sugih to, saya iso wenehi, kowe lak wong ora duwe. Ini ngerti basa Jawa ya kae saka Jawa Tengah to ya. Luwih cetha Jawa basa Jawa to. Nah, jadi ya dia merendahkan sebenarnya, menghina. Dengan memberi itu dia mau menunjukkan bahwa dia lebih sugih. Ya, lebih sugih, lebih hebat daripada yang diberi. Nah, itu juga ada yang sebetulnya memberinya untuk menunjukkan. Nah, jadi kalau ada orang sing orang duwe atau mungkin yang lebih rendah daripada dialah ya kedudukannya, jaluk tolong ya marah, beneran, aku harap nunjuk nek aku ki janjane luweh saka deknen, ngono, saya itu lebih daripada dia, beneran. Jadi dia memberi sih memberi, tapi memberinya untuk menunjukkan nih saya lebih sugih loh daripada kamu. Pemenang kok tambah ojo lali loh iki saka aku. Ditambahi ngomong ngono, ojo lali iki saka aku. Cetha iku nek mau merendahkan, mau menghina yang mau diberi. Nah, itu macam yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang ada macam yang lain Bapak Ibu, karena ini ada 8 ya, jadi ini macam-macam nanti saya. Bukan maksud saya untuk nyindiri Bapak Ibu loh yo, mengandani ya, ben Bapak Ibu ngerti dhewe kuwi apik apa elek. Ya nek elek aja dilakoni ngono, nek elek mboten usah dilakoni ya. Nah, tapi nek apik engko dadi dilakoni ya. Mestinya elek ngono aja dilakoni. Sekarang ada lagi yang kedua adalah baya danang deti. Ya. Memberi ini karena apa? Karena baya itu tidak aman. Ya, merasa tidak aman, merasa ketakutan. Ya, takut apa? Takut kesalahannya kelihatan, konangan. Jadi benora dilapor ke polisi, ngono. Jadi kesalahannya ke benora dilapor ke polisi. Jadi tak wenehi, gue tak wenehi, benora usah ngelapor polisi yo, ngono. Jadi memberinya itu supaya dia ndak usah lapor polisi. Coba nek ora ono masalah, ya ora gelem wenehi janjane, ngono. Tapi iki mung ono masalah, arep nutupi masalahe, dadi weweneh, ya wewenehnya itu supaya ya jangan sampai orang itu ya membuat susah, ya, orang yang diberi itu membuat susah buat dirinya. Jadi karena ada rasa ndak aman, ndak nyaman, ya, lalu dia memberi ya pada orang lain. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga ada sime tidanang deti. Orang yang memberi itu merupakan
balesan. Jadi memberinya itu janjane sebagai balasan dari pemberian orang lain. Ya. Jadi weweneh itu adalah karena dia pernah diberi, maka sekarang dia memberi. Jadi sepertinya itu barter weweneh. Ngerti barter? Ijol-ijolan. Ijol-ijolan. Aku weneh kiye nggo sesuk apa seminggu meneh gentenan. Kono weneh kene. Jadi memberinya itu karena barteran, karena pernah diberi. Kalau tidak pernah diberi, tidak mau dia berdana sebenarnya. Jadi kayak ditulung, ora tau wewangi aku kok, ora tau wenehi nyong, ndak pernah kasih saya kok, kenapa saya harus berdana sama dia? Tidak mau dia. Jadi dia maunya memberi karena ya pernah diberi gitu, oleh orang itu. Kalau tidak pernah diberi, sama sekali dia tidak mau kasih. Sama sekali tidak mau kasih. Ini kelihatannya baik, tapi janjane elek. Elek iku lepo meneh milih-milih. Milih-milih. Kowe wis tau wene nyong, ya kok tak baleni, tak bales. Tapi nek kowe ora tau wene nyong, ora gelem, ora gelem. Kamu pernah ngewangi saya, ya nanti tak ewangi. Tapi nek kowe ora tau ngewangi aku, ora gelem. Ora gelem. Mau aku ngewangi. Jadi milih-milih berdana. Itu ndak baik, sebenarnya ndak baik. Ya, jadi berdana itu sebaiknya ya kita memberi, tidak usah mikirkan orang itu sudah pernah menolong atau tidak. Memang orang itu butuh, ya butuh apa ya kita tolonglah, butuh tenaga, buat diwangi lah. Apalagi kita sama-sama umat Buddha. Ning wihara ono gawen, ya ditandangi bareng nggih. Mosok ning wihara ono gawen malah ora gelem nandangi, lah kepiye? Sapa sing arep ewang-ewang? Mosok wong seje kon ewang-ewang. Lah lucu. Apalagi kadang-kadang saya mikir umatnya aja ada, kenapa ndak umatnya sendiri yang bantu? Kenapa harus pakai orang lain? Gitu. Kadang-kadang bayari orang lain. Lah biayanya jadi oke. Lah wong umatnya sendiri aja bisa bantu kok sampai seperti itu, ya. Nah itu yang nomor piro kae? Papat 3 ya. Sekarang yang keempat, dasatime tidanang deti. Nah, ini ada orang yang memberi, ya, weweneh itu, sing duwe karep, ya. Jadi lek geleme weweneh iki nek duwe karep, misalnya saya punya karep sama Bulani, ini contoh, janganlah Mak Eko aja. Nanti maaf Bulan. Mak Eko, saya punya karep sama Mak Eko. Eko tak wenehi dhisik, tak tulungi apa. Nah wis, gentenan. Ya, karepe saya piye? Ben Mas Eko wenehi saya. Dadi nek ora duwe karep, moh aku ngewangi Mas Eko. Sama sekali saya ndak mau memberi. Aku ora duwe karep kok, napa? Ngewangi ngono kok malah berdana berbuat baik. Ora gelem. Wong aku ora duwe karep gede neno. Ndak punya mau sama dia kok. Kenapa saya harus berdana berbuat baik? Ora gelem. Ya. Kon lunga wihara. Nah, kon lunga wihara.
Lunga wihara ki ya selain nglakoni puja bakti ya berdana uga lho. Berdana waktu, berdana tenaga, gitu. Kayak lunga wihara dana tenaga, dana waktu. Ya, dana apa termasuk ya transportasi, biaya kadang. Moh lah aku lunga wihara, wah aku duwe karep kok lungane wihara. Ndak ada sesuatu yang diinginkan datang ke wihara, jadi dia ndak mau. Jadi lalu ngene wihara nek ono karepe gek ketok. Nah ngono. Nek ono karepe gek ketok. Nah, karepe apa? Misale karepe dagangane pengen laris ngono ya, gek sregep kudik-kudik barang. Nek wis laris lali. Nah, iki kan kasunyatan ya. Nah, kasunyatan. Ajarane Sang Buddha kasunyatan. Lali. Nah, jadi lek gelem nglakoni kebecikan nek ana karepe. Nek ora ana karepe moh kon lunga wihara ora gelem. Cobalah kan susah. Yang baik kan sebenarnya ya ono karep rano karep tetep sregep lunga wihara wong umat Buddha. Ya, puja bakti melu. Ya ora ndono karepe ora apa-apa sing penting nglakoni kebecikan. Nambahi kebecikan, nambahi karma baik. Wong berdana iku karma baik. Karma baike engko nak migunani kangge urip iki ya, kapan-kapan lah mesti awake dhewe ya butuhke karma baik. Ngoten. Pas dong lagi butuh kayak sibuk lunga wihara. Dadi kadang-kadang tak pikir iki kok ya kayak lunga wiharane lagi butuh ya. Nek ora lunga, nek ora butuh ora katon. Ora ketok babar pisan dari lunga wihara. Piye iki? Umat Buddha kapal silem. Kapal silem lagi butuh udara nongol. Nek ora lah butuh udara sembunyi. Silem. Ora katon, ora keton. Ya kuwi wong Buddha. Kadang-kadang saya mikir kesadarannya wong Buddha piye iki. Ya, kon lunga kebaktian, kon lunga puja bakti, aduh, ya ora do gelem piye sebabe. Nah, ngono. Baiku berbuat baik ngono. Lah, terus nggih sing nomor 5. Sadu danang ti danang teti. Nah, iki sae. Ya, sing nomor gangsal niki. Mau berbuat baik, mau berdana karena dia tahu, ngerti tenanan. Lek weweneh kuwi janjane kebecikan. Memberi itu adalah perbuatan baik. Ya. Memberi itu bukan perbuatan jahat. Ya, karena apa? Karena memberi itu bisa membuat orang lain berbahagia. Bisa membuat dirinya sendiri juga berbahagia. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, berdana ini menanam karma baik. Ya, karma baik yang kita butuhkan. Ya, supaya besok yang akan datang dalam kehidupan kita bisa mendapatkan apa yang kita karepke, kita inginkan. Ya. Karena orang hidup ini kan tidak pasti. Ya, saiki mungkin awake dhewe ora butuh, mergo wis kecukupan. Ya, tapi besok-besok wah gumingsir, aneh pamane kondisine berubah, ya dagangane berubah, kahanane urip berubah, lah iso berubah. Lah awake dhewe kok butuh bantuane wong seje, butuh karo wong seje. Lah kuwi nek awake dhewe wis tau nandur
niku bakal ngunduh wohing tandurane awake dhewe kuwi. Nah, tanemane awake dhewe kuwi. Nah niku mangane niku berdana niku janjane kanggo kepentingan awake dhewe sing paling penting. Sanajan to nggih ewang-ewang karo wong seje. Sanajan to awake dhewe iki ya nglakoni kebejikan kanggo wong seje, tapi ya janjane kebejikan sing paling mendasar, sing paling tenanan ya iku ya awake dhewe. Belum tentu, kenapa saya katakan kebejikan paling tenanan adalah diri kita sendiri, karena belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu bisa membahagiakan orang lain ya. Belum tentu, kadang-kadang orang lain itu juga punya mau lain ya, tapi kalau diri sendiri ya pasti dengan kebaikan itu kita bisa menanam karma baik, nandur kebajikan. Nandur tenaga, weweneh tenaga iki padha nandur tenaga, bakal entuk tenaga. Tegese awake dhewe ya dibantu untuk tenaga sing apik. Nandur upamane apa weweneh makanan ya bakal entuk panganan sesuke ya, sesuai dengan apa yang kita tanam kita akan petik buahnya. Dan ya terus iku hukum karma. Nah sekarang yang selanjutnya ahang pacami imenai pacanti na arahang pacanto apacantanang adatang ti danang deti. Nah ini ada orang yang berdana dengan pikiran begini, saya akan memberikan atau saya menolong orang yang tidak seperti saya ya. Jadi tidak seperti saya ya, misalnya apa, kalau saya itu ini habis suaranya, makin lama suara bisa dengar ya. Kalau saya itu mampu, saya akan menolong pada orang yang tidak mampu. Ada gitu. Kalau saya kuat, saya menolong sama orang yang lemah. Kalau saya sehat, saya akan menolong membantu orang yang sakit. Kalau saya punya kepandaian, saya akan menolong orang yang bodoh. Nah itu ada orang yang berdana seperti itu ya, jadi punya niatan untuk membantu orang lain yang tidak seperti dia ya, tidak seperti, supaya apa? Supaya orang lain bisa seperti dia ya. Dia misalnya pinter ya, supaya orang lain, orang bodoh jadi pinter. Dia misalnya sehat, supaya orang yang sakit jadi sehat. Nah itu orang yang berdana seperti itu tentu itu baik kalau punya niatan begitu ya, orang yang berdana seperti itu. Nah selanjutnya yang nomor 7, imang me danang dadato kaliano kitisado abu gacati danang deti. Nah ada orang yang berdana itu ya, supaya terkenal ya, mempunyai nama, supaya orang yang tidak tahu jadi tahu kalau saya yang memberi, misalnya saya yang menolong. Nah ini ada yang juga seperti itu, jadi senang kalau orang lain tahu. Tapi kalau orang lain tidak tahu
dia menjadi sedih, ya, susah. Ya, sengaja dia itu berdananya itu supaya orang lain itu menjadi tahu. Ya. Sekarang namanya pansos, panjat sosial, supaya terkenal. Ya, ya, jadi lewat medsos, ya lewat apa aja, ya supaya dia menjadi terkenal. Nah, ini ada yang berdana seperti itu. Jadi istilahnya itu berdananya itu tidak cuma-cuma, ya. Berdananya tidak cuma-cuma, tidak gratisan, tapi yo ono bayarane. Bayarane apa? Yo ben dadi terkenal. Nek wis terkenal, engko iso dadi dipilih dadi pemimpin. Nek iso dadi pemimpin, engko iso golek meneh sing akeh. Ngono to. Ngono iso weneh-weneh meneh. Ya wis ngono lah muter. Dah sekarang nanti saya lama panjang banget loh, ini sudah jam, waduh masih panjang ya. Yang terakhir yang ke-8 yang paling bagus ini, cita langkara cita pangkaratang danang deti. Orang memberi itu punya harapan supaya pikirannya itu menjadi pikiran yang enteng, yang bisa melepas. Enteng iku yo tegese ora abot, ora koken pikiran, ndang diculke, diselehke, ya supaya pikirannya dadi enteng, bisa melepas, bisa membuat pikiran kita itu menjadi tenang, tentram, ndak kebanyakan pikiran. Kadang-kadang kalau kita ndak mau berdana, ya apa wae dipikirke, semuanya kita pikirkan ngebek-ngebeki, memenuhi pikiran kita. Pikiran kita itu menjadi penuh dan kita sendiri jadi berat. Beban pikirannya jadi berat. Lalu orang menjadi capek. Kalau kerja capek Bante, capek kenapa? Badannya yo ndak, pikirane lowong koken lesing disimpen ning pikirane kuwi. Terlalu banyak menyimpan, ndak mau melepas. Kalau bisa nyelehke, bisa sumeleh, sebenarnya orang hidup itu bisa kepenak, bisa tentram, bisa tenang, pikirannya enteng, uripe enteng, hidupnya enteng. Apalagi ya besok kalau Bapak Ibu sudah sepuh-sepuh, ya sudah titi wancine kudu pindah alam, ya, kudu gelem oleh ngeculke. Nek ora gelem ngeculke, engko digawa terus, ya, pindah alam. Marake Bapak Ibu ya menderita oleh pindah alam. Ngerti pindah alam nggih? Pun. Dadi ben ora susah, ben ora rekoso oleh pindah alam iku, ya monggo sregep-sregepo ngeculke pikiran-pikiran sing ora migunani, ngeculke nyelehke pikiran-pikiran sing ora migunani, pikiran-pikiran yang tidak berguna dilepas. Caranya itu sebenarnya suka memberi, karena dengan memberi kita itu melepas kegondelan, melepas kemelekatan, melepas duduweni awake dhewe. Awake dhewe rasa duwenine kuwi lho diculke, rasa duweni kuwi diculke. Nah iki angel. Sodong biasanya wong urip iki sregepe duweni soalé. Ya, jadi sregep ben dina ben jam ben menit iku kepengine duweni wae. Ora gelem ngeculke ya, memang repot.
Itu susah itu Bapak Ibu. Jadi ibaratnya wong mangan-mangan terus ora gelem ditokke ngono lho. Wetenge sakit nanti saudara. Ibaratnya saudara bernapas itu ya mleboke napas terus ya. Ora gelem nguculke napas. Padahal alam semesta menika nggih ngajari supados ya nglebetke napas karo ngedalke napas ya kudu seimbang. Sing dileboke ya napasipun awake dhewe karo dititoke iki kudu padha. Sing dileboke akeh, sing ditoke sithik sakit ning jero kene. Paru-parunipun makin jenengan sakit. Ya, terus kudu seimbang jangan. Alam itu sudah mengajarkan seperti itu. Memasukkan sesuatu ada mengeluarkan. Ya. Nah, jadi kalau bisa mengerti seperti itu memang kudu wayahe diculke, kudu wayahe ditoke ya ditoke, aja dicekeli wae. Ngono. Ora gelem ngetoke napas, ora gelem ngetoke panganan, enake panganane ya sekono. Engko nek ora gelem ngetoke panganan ya wetenge apa iso lemu po ya ora uga, tapi sing penting malah jenengan sakit wetenge. Mergo ya ora gelem ngetoke panganan. Terus supados mboten sakit sehat kudu ditoke panganane kuwi. Nek wayahe kudu metu. Ya ngono. Aja diuntahke lho ya, ngono. Nah, mboten mah diuntahke mah dadi penyakit. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya mau coba yang kedua, kepada siapa kita itu memberi berdana, ya. Sebenarnya kita memberi itu bisa pada siapa saja. Saudara bisa memberi berdana pada binatang misalnya, bisa memberi kepada anjing makanan, ya, memberi pada kucing misalnya, memberikan perhatian kepada anjing, ya, dikasih tempat yang baik supaya anjingnya apik, diadusi barang ya apik, bisa. Memberi makanan sama lembu, sapi toh, mendo saged ugi dimana mama seneng toh ya. Nek ora dimana mama ribut terus, suarane mbak-mbak terus. Kula nek teng dusun khotbah, wah nek di pinggirane mbak teman, ayo wene mangan dhisik, ora wene mangan ya dadi mbak ngono. Nah dadi kuwi memberi makan pada binatang itu juga berdana. Itu ya baik juga gitu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Dhamma, dalam ajaran Sang Buddha, ya, Sang Buddha itu menjelaskan pada kita bahwa ya yang namanya makhluk hidup ini kan banyak, bukan cuman binatang, ada manusia, ada makhluk yang tidak tampak, ada juga. Nah, sekarang bagaimana? Ya, kita memberi kepada makhluk-makhluk ini. Ya. Tadi saya katakan memberi pada binatang ya baik, tapi sebenarnya, nah, kalau kita belajar Dhamma, kelahiran sebagai binatang dengan kelahiran sebagai manusia itu lahir jadi manusia itu jauh lebih baik, Bapak Ibu. Dadi menungso kuwi luwih apik karmane, kebeciane tenimbang dadi binatang, dadi kewan. Dadi kewan iku karmane niku radi mboten sae. Mboten sae malahane. Lah kadang-kadang malah dados setan sing genderwo. Ya, setan naminipun petan niku sing
demit ya apa meneh kalong wewe aku ora ngerti siji stromane iku kabeh ya karmane dewi-dewi ya dadi makhluk-makhluk sing kaya ngono ki janjane karmane ora pati apik ndak begitu baik dibandingkan jadi manusia ya kemudian lahir sebagai alam dewa tentu karmanya lebih baik lagi sebagai makhluk dewa. Nah, jadi kalau kita memberi berdana kepada binatang ya baik, tapi dibandingkan berdana pada manusia, tentu manusia jauh lebih baik. Ya, karmanya, buah karmanya itu jauh lebih baik kalau berdana kepada manusia. Ya. Manusia juga macam-macam loh Bapak Ibu. Manusia itu ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Lah berdana pada manusia yang buruk ya sebenarnya ya baik. Tapi kalau dibandingkan dengan berdana pada manusia yang baik, berdana pada manusia yang baik ini karmanya jauh lebih besar bobotnya. Maka itu ya berdana pada manusia yang baik tentu lebih besar manfaatnya. Berdana kepada orang suci itu jauh lebih besar lagi. Ya, orang yang sudah mencapai kesucian jauh lebih besar lagi manfaatnya, jauh lebih besar karma baiknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh berdana sama anjing, sama kucing, yo silahkan. Berdana pada anjing, kucing, ya pada demit-demit yo silahkan. Tapi berdana pada manusia itu karmanya jauh lebih baik. Apalagi kalau berdana pada manusia yang baik, manusia-manusia mempunyai sila yang baik, yaitu tentu buahnya itu besar. Ibarat kata berdana di ladang yang subur. Ya, jadi nandur tanaman ning ladang sing subur. Nek ladange iki ora subur, iku lak ora bakal tumbuh tanamannya kuwi. Tapi nek ladange subur, tanamannya bisa cepat tumbuh, cepat berbuah. Jadi ya berdana pada orang-orang yang baik, ya tentu itu memberi manfaat yang besar. Bapak Ibu mikir dhewe, iki janjane wong iki becik pantes oleh diwenehi dana apa ora. Tergantung ya wong iki duweni sila sing apik ora. Kebeciane ana ora. Ya, tingkah lakune kaya apa. Ha iku kabeh iso dadi ya pertimbangan ya buat untuk kita memberi supaya pemberian kita itu mempunyai manfaat hasil yang migunani. Ya. Nah, sekarang saya ke yang ketiga, yaitu apa yang diberikan pada saat kita berdana. Tadi saya sudah katakan bahwa bisa memberi yang berupa barang, bukan barang, ya, macam-macam itu tadi. Tapi di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan sabadanang, dhammadanang jinati. Artinya dari segala macam dana, berdana dhamma itu yang paling tinggi. Berdana dhamma itu yang paling tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apakah kalau berdana dhamma itu cuma khotbah dhamma? Tidak, Bapak Ibu, tidak. Ya, jangan saudara mikirnya, oh nek berdana dhamma itu khotbah dhamma, itu sing paling dhuwur. Terus dadine khotbah kabeh. Oh. Salah Bapak Ibu, salah. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Karena apa? Karena dhamma di sini adalah ajaran Sang Buddha. Ya, ajaran Sang Buddha. Berdana pada ajaran Sang Buddha itu apa saja? Banyak macamnya. Selain khotbah,
berdana buku dhamma, ya, berdana wihara, berdana pendidikan dhamma, itu termasuk dhamma. Ya, berdana kegiatan-kegiatan agama Buddha, ya itu namanya dhamma juga. Ya, itu yang membuat agama Buddha menjadi berkembang, begitu. Jadi ya, apa yang kita berikan yang paling bagus ditujukan, ya disitulah berdana kepada ya apa yang ada hubungannya dengan agama Buddha. Salah satunya adalah sangga. Nah, sangga ini ya tidak bisa terlepas, atau bisa dikatakan agama Buddha itu tidak bisa terlepas dari yang namanya sangga. Ya, sangga ini bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai sarana, sebagai sarana, ya, sarananya agama Buddha itu sangga. Jadi bisa dikatakan juga bahwa agama Buddha ini bisa berada, bisa bertahan, bisa ada ini ya karena sangganya ini masih ada, ya, sangganya masih bertahan. Sangga di sini adalah para biku. Para bikunya masih bisa menjaga agama Buddha. Kalau bisa menjaga agama Buddha, maka agama Buddha masih bisa bertahan. Tapi kalau para bikunya sudah tidak bisa menjaga agama Buddha, ya agama Buddha akan lenyap. Artinya agama Buddha tidak dikenal lagi, ya, tidak dikenal lagi oleh masyarakat. Maka itu sebenarnya berdana kepada sangga ini merupakan berdana yang bagus. Artinya di situ ya akan membuat para biku ini bisa mempertahankan, menjaga agama Buddha. Ya. Akhirnya apa? Ya agama Buddha ini bisa bertahan dengan baik ya karena sangganya ini masih baik, begitu. Ya, kalau sangganya sudah tidak ada atau sangganya sudah hilang, ya otomatis agama Buddha akan menjadi hilang. Ya, menjadi merosot, menjadi berkurang dan akan menjadi tidak dikenal lagi. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, malam hari ini kesempatan Bapak Ibu berdana pada sangga, ya semoga bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Berdana pada sangga sama saja berdana pada agama Buddha, mendukung agama Buddha. Sangga itu adalah perkumpulan para biku nggih, sanes kula pribadi. Nek kula niku bukan sebagai ya apa istilahnya ya sebagai anggota sangga. Kalau sangga itu adalah perkumpulan para biku. Ya, saya sebagai pribadi biku. Ya, sedangkan sangga itu adalah perkumpulan para biku. Apapun yang Bapak Ibu berikan itu nantinya untuk sangga, untuk perkumpulan para biku, untuk kegiatan perkumpulan para biku. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu apa saja? Banyak. Ya, kegiatan seperti pabaja, samanera, latihan natasilani, kemudian ITC, asada, itu semua adalah kegiatan-kegiatan sangga. Belum lagi pembangunan wihara-wihara, belum lagi pembangunan sekolah-sekolah, ya itu semua juga kegiatan dari sangga. Nah, itu sebenarnya didukung oleh umat Buddha semua. Ya, sehingga agama Buddha bisa berjalan dengan baik ya karena umat Buddhanya mendukung. Ya, sedangkan sangganya biku, sangganya sendiri kan ya kebutuhannya hanya sedikit. Ya, kita hanya butuh jubah, makanan, pagi siang, ya tempat tinggal juga di wihara, obat-obatan juga seperlunya saja. Ya, sedangkan yang dibutuhkan untuk kegiatannya itulah yang banyak. Yang supaya apa? Ya supaya umat Buddha bisa berkembang maju, agama Buddha ikut maju. Selamat merayakan Katina. Sanggadana, semoga
kita semua maju di dalam dhamma. Ya, sekian, terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu.